teman-teman, jadi kita hari ini diterima di kediaman Bu Sinta, udah lama sekali beliau tidak muncul memberikan wejangan dan nasihatnya. Iya, Teman-teman pada kangen semua. Ibu ini, Bu Sinta tuh sekarang udah umur berapa? Yuswa pinten, Bu? 70 lah. Hampir 70 ya. Nggih. Oke. Di titik ini kalau dulu masih muda kan masih pengen, wah aku beli tanah di sini, pengen beli mobil di sini, masih pengen ngumpulkan. Nah, di titik sekarang apa yang berbeda, Bu? Saya udah lama, Mas, sejak kepala 6 itu saya sudah stop finish untuk hidup saya itu sudah saya sudahi. Ya, saya mulai dengan setelah saya tidak ada di Kantor. pemerintahan, sehingga saya merasa saya back to nature. Jadi saya kembali ke alam rumah Iya. saya enggak mau dijadikan apa-apa, mau jadi ketua pacar saya enggak mau, berpolitik juga enggak mau, lalu untuk materi saya juga sudah stop, walaupun tabungan ya mek sauprit, tetapi saya tetap menyambung untuk hidup ini, tetap berusaha, bekerja sai-sai-sane, saoleh-olehe. Iya, karena saya masih kepingin berbuat sesuatu yang berguna, manfaat untuk orang lain. Nah, untuk anak-anakku sendiri, untuk cucu saya, apalagi untuk pribadi saya, untuk suami saya, stop, finish, ora duwe kepinginan opo-opo. Tapi kalau kalian jangan ya, kalian jek enom. Jare nek wong desa mbiyen ngengeanmu jek nek pogo. Pogo itu ada rak di atasnya pawon kayu. Jadi masih banyak di situ. Ya entah itu mantu, entah kalian sendiri yang mau jadi manten, entah mantu anak, entah apa. Karena di dalam hukum Islam itu nek anak menikah yen iso kudu ngomah-ngomahi yen iso. Yen gak iso gak apa-apa. Gitu. Intinya finish untuk diri saya sendiri. Kadang udah umur gitu, Bu. Udah lumayan tua gitu. Tapi tidak tahu, kayaknya aku harus mulai cukup dulu deh. Nggak kenal rasa cukup. Ternyata usia itu nggak menjamin seseorang terus kemudian udah aku kayaknya udah cukup deh gitu. Cukup itu harus dimulai sejak awal ya, Mas. Sekarang kalau gajimu 1.000, kowe merasa enggak cukup ya enggak cukup terus. Gajimu 10.000, enggak cukup ya enggak cukup terus. Gajimu 100.000 sampai M, enggak cukup sampai triliun. Makanya sekarang banyak orang yang sudah kaya. Duitnya itu dimakan anak cucunya dan enggak habis, masih korupsi. Prihatin sekali toh. Karena dia enggak merasa cukup. Nah, cukup itu harus diawali sejak awal. Bukan kalian punya rasa cukup itu terus njur males, terus njur tidak berusaha, terus njur tidak berbuat apa-apa, baik itu in maupun out, ya ndak boleh. Tapi harus ada apa ya, nrimo ing panduming Gusti. Karena semuanya itu kan sudah tertulis. Allah itu kan sudah menulis hidup semuanya manusia sejagat ini bahwa Dinta kowe besok tahun sakmene iki, tahun sakmene ngene, tahun sakmene ngene, tahun sakmene ngene. Ya, itu sudah ada semua. Kita tinggal menjalani tetapi juga tetap ngudi. Ngudi itu berusaha supaya kita menjadi survive. Lulusan SD Mas, tapi ngerti survive, yo. Ngono. Jadi tadi tuh kita ngomong sama teman-teman, jarang ya ada orang kerja ikut orang terus kemudian dikasih hadiah tanah
10 anak, padahal bukan anak kandung, nggak ada ikatan keluarga, tapi panjenengan kasih tanah semuanya gitu. Kenapa sampai sebegitunya, Bu? Apa yang mendasari gitu? Coba Ibu bisa diceritakan ke teman-teman gitu. Aku tanpa mereka aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, anak-anak asuh saya ini tidak hanya 10 yang baru ini mau disuratkan, mau disertifikatkan. Tapi yang tahap awal itu sudah rumah plus tanah, tanah plus rumah sudah. Yang tahap kedua waktu saya selesai mantu yang ketiga, itu saya sudah bagikan, itu tahap kedua, ini tahap ketiga. Ya, ini mungkin yang terakhir. Saya mau ngasih bonus mereka berupa uang. Saya tidak banyak, saya tidak punya uang banyak. Uangku punya Mas, tapi tidak banyak, sedikit. Sehingga aku duwene tanah, lah ya wis ben tanah. Emangnya aku nanti kalau ngene terus tanah ini selebar ini untuk apa? Untuk apa saya? Oh, saya itu malah punya cita-cita loh Mas sebetulnya. Saya kepingin bangun 5 rumah agama di sini. Wow. Iya loh. Iya, namanya cita-cita nenek elek setengah tuwek setengah gila lah yo reno-reno. Cuman itu sudah ya sudahlah, nanti kalau anak cucu saya mau menerjemahkan keinginan saya ya monggo. Kalau saya udah enggak. Sehingga apa? Tresno asih saya yang saya berikan kepada anak-anak asuh saya ini apa? Duweku tanah ya tak paringke tanah. Gitu. Mereka nanti besoknya mau ingat ke ibu saya Bu Sinta apa ndak, aku ndak mikir. Weling aku ya syukur, gak ya mbok ya wis. Gitu kalau saya. Iya Mas, jadi ya enak ae ngono lho. Enak ae ngono. Tresno asih saya bagi kepada anak buah saya. Ndak apa-apa. Duweku iki ya tak bagi iki gitu. Iya ndak banyak sih Mas. Satu orang ya ada yang 70 meter, ada yang 100. Ya itu per meternya udah 3 juta lebih di sini, Bu. Iya kalau di sini NJOP-nya 3,3 juta. Nah, iya kan? Di sini sedang diurus, ini BPN kemarin sudah ke sini, mereka mumpung Ibu cek urip, ndang suratno dhewe, engko nek ana apa-apa kene tak tekene. Nanti kalau kalian punya sertifikat atas nama sendiri-sendiri. Tapi menjadi tidak perhitungan itu sejak dari kecil, sejak dari muda, atau memang ya sejak diberikan kemudahan untuk dapat rezeki, atau itu gimana Bu? Bisa dibagi, ini anak-anak muda semua ini. Maksudnya piye kuwi? Jenengan Aku seperti itu. Iya, wis gak perhitungan. Mas, gitu. aku zaman golek apa tuku beras siji angel iku aku udah ngasih makan orang. Saya beli beras angel itu sekitar tahun 80-an. 80 sampai 83. 78 sampai 83 itu saya sulit cari beli beras, itu sulit. Makan sulit. Makanya hanya turut tegalan, turut pager-pager cari daun singkong apa-apa ngono kuwi tak makan. Belikan asin aja sulit. Tapi itu saya sudah ngasih makan orang. Nggak tahu anaknya tetangga-tetangga yang apa ya Mas, mohon maaf, yang masih susah itu makan di rumah saya. Padahal aku dewi tuku beras isi angel. Itu sudah. Dan aku enggak pernah ngersulo. Itu warisan dari bapak ibunya Bu Sinta atau tiba-tiba kayak muncul tumbuh sendiri gitu aja? Ibu saya yang secara tidak langsung itu mengajari saya bahwa berbagi kasih itu dalam bentuk apapun. Bisa berupa materi, bisa berupa doa, bisa berupa tenaga, bisa berupa senyum. Semuanya itu yang ngajarin ibu saya. Gitu. Sehingga
itu tertanam di dalam mindset saya. Oh, tibake urip iki kudune ngono. Dan ternyata setelah saya pelajari di agama, di saya juga sok melek bengi barang ngono-ngono kuwi. Wow, tibake agama iki mek ngene tok iki ta. Apa sih? Agama itu kan membuat orang bercinta kasih toh sakjane. Berbagi toh. Alah aku wis. Nah, perasaannya itu kalau diperas ya Bu ya. Iya. Wis ta ndaki seluruh agama apapun yang ada di Indonesia ini intinya kan kuwi. Cinta kasih, berbagi kasih. Alah aku wis ngene. Iya, ya itulah hidupku Mas. Jadi ndak sulit, ndak aja digawe ruwet itu aja loh. Berarti kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hidupnya susah, nyari apa-apa kok susah, ya jangan-jangan memang kamu nggak memberikan banyak kepada kehidupan ini, nggak peduli kepada kanan kiri, dan itu bisa menjadi sebuah solusi gitu Bu untuk anak-anak yang masih muda-muda mulai sekarang. Cobalah memberi itu tidak harus dengan uang aja, bisa tenaga, bisa pikiran gitu kan? Senyum itu ada ngasih loh. Kalian segini ini datang ke rumah saya, aku metotok ngono. Piye kan ya orang yang berpikiran kayak begitu Mas, satu kuwi teko pikirane dhewe. Sehingga auranya menjadi gelap, menjadi negatif. Auranya menjadi jelek. Nah kalau memang dia punya, why not sih ngasih orang? Gak iso menehi duit karena memang keuanganmu ndak banyak, ya kasih tenaga. Itu aja kok repot sih, ndak repot. Berbuat baik itu ndak repot. Ojo digawe ruwet, ojo digawe repot. Gitu loh. Lah kemarin itu saya ini, mohon maaf ya, ada seorang ibu gitu datang. Bu, anakku waktu ulang tahun di warung X gitu, ibu ngasih duit. Sopo wong iki aku ngono. Nanti lagi, Bu, aku zaman tahun segitu tuh loh, aku enggak punya uang, aku disuruh njurkam ke sana, mbok sangoni 1.500. Itu kan apa ya? Sebuah tindakan yang enteng wae. Walaupun saya tidak sak jedumblek Mas Hendra, kuwi ra tau duwe dhuwit M. Nek atus juta tahun duwe biyen nek saiki ndak. Sak jedumblek saya ndak pernah duwe dhuwit M itu ndak pernah saya. Tapi kan asetnya jenengan kata. Iya, aset ini karena nyicil Mas. Iya, nyicil saya. Iya tak akoni kalau aset saya ini aja ditawar berapa M. Ora tak dongko tak cekel dhuwit engko yo. Gitu. Aku lah malah gak iso kekek arek-arek gitu loh. Teman-teman kalau mau bikin acara meditasi atau apa, monggo bisa nanti pakai tempatnya Bu Sinta. Bisa. Sewa di sini tuh. Ora usah nyewa. Anggite. Masih saya hidup ya butuh duit, tapi saya enggak pernah nyewakan. Tapi Dok, ada keinginan sangat besar dari Ibu ya. Mungkin barangkali mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan untuk oleh anak cucu gitu barangkali ya. Punya rencana untuk bikin kayak tempat ibadah dijejer kayak di Bali itu mungkin kali ya. Nah, itu latar belakangnya gimana sih? Toh sekarang banyak ya, orang tuh beda nyebut Allah sama Allah aja kan kadang nyawa taruhannya, berantem gak karu-karuan karena beda agama. Tapi Ibu gimana Bu? Kuwi jenenge menungso sing ora ngerti cinta kasih. Kuwi apa ya Mas? Durung makrifat. Cetek banget ajaran agamane. Gitu loh. Kenapa saya sampai punya kepinginan gitu? Ya rukuno gitu loh, rukuno. Beda agama itu ndak apa-apa, wong pilihane wong urip pokoke. Ndak apa-apa. Tapi itu kan juga saudara kita gitu loh.
Itu semua saudara kita. Ya mungkin bae sejik, buyute sejik, tapi kan kita ini ya wong Jawa. Saya tidak mau membedakan nek wong Jawa, ya masih wong Bali ya gak apa-apa, masih wong Sumatera, wong Kalimantan enggak apa-apa. Nuswantara lho, iku lho. Tapi kan Ibu pun ngendikan kan di awal tadi kalau sesungguhnya secara substansi orang beragama, orang berspiritual, berkepercayaan, udahlah ujung-ujungnya adalah output sosial. Kamu peduli nggak sih? Kamu ikut susah nggak sih kalau melihat saudaramu susah gitu loh? Kowe iki iso nyenengne atine wong liya napa gak? Kowe iso nulungi wong liya apa ora? Nek kangge dirinya sendiri, kangge anak putune, kuwi wis kewajiban Wajar ya, Bu, ya. number one yo. Iya. Tapi selanjutnya setelah anak cucumu it's okay. Ya kudune melangkah. Aku bisa berbuat untuk orang lain ndak? Ngono lho, Mas. Kalau aku belum bisa berbuat untuk orang lain, entah itu mencarikan solusi, entah itu mencarikan apapun yang untuk orang lain, itu bagi saya belum manusia hidup. Wis muni kiai muni apa kuwi? Apa dhuwure agama Buddha agama belum. Tapi kalau bagi saya ya kudune migunani kangge lelian wis iku Mas. Migunani kangge lelian. Apa gunanya aku hidup? Makanya kadang aku bertanya, ndek ngene HP ku bolak-balik innalillahi wis, mani ngono meneh innalillahi. Masalah iji umur 50, umur ini wis udah berangkat. Iya, saya yang udah setua ini ijik dikei urip karo Gusti Allah iki lho, dikongkon apa. Nah, saya kan selalu bertanya begitu. Sehingga oh ya saya harus berbuat lebih untuk orang lain. Karena religius, berpenampilan religi itu belum menjamin perilakunya baik kepada sesama gitu. Aku casing ya, Mas. Nggih. Casing iku. Tuku casing sing apik. Sing ana klip-klipe jerone remek ngono. No. Udah mau pakai jilbab, rokokan, mau orang aliran apa, agama apa, mau pakai ini pendopo ini, dipersilahkan. Gimana tuh, keren nggak? Keren. Seru ya? Iya. Nggak apa-apa. Hah? Toleransi. Toleransi banget. Iya. Iya harus. Dan itu semua tidak akan mengubah keimanan saya, kemusliman saya tidak akan saya. Jadi sama-sama bisa berjalan gitu ya Bu ya? Iya. Misalnya sekarang ini mau dipakai gereja GKJW utawa gereja Katolik utawa Sabto Dharma utawa apa. Ya saya di dalam Mas. Oh, iya, Nanti kalau iya. dipanggil Bu Sinta katuran paring sambutan, ya aku intik-intik metu, maringi sambutan. Engko kono ritual sendiri, ya saya ngalih gitu. Kok wayahe ramah tamah makan, saya dipanggil, ya mangayu bagyo ikut makan ngerahapi gitu. Gitu aja. Kenapa sih kok dipersoalkan? Oh ya ada aja sih ngelokne. Omahe bocah, omahe Pak Haji, kok digawe haleluya. Loh, emangnya aku nggak boleh beramal? Iya. Itu sama-sama manusia kali ya? Sama-sama manusia. Yo saking kono sembayange atas nama Bapak dan Putra ngono. Kene bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Ya mbok ya wis ben. Jangan dibuat masalah. Jangan. Gitu loh, tapi kan Mas. panjenengan ini seorang muslim, tapi sangat menghargai budaya dan ajaran leluhur Nusantara. Nah, gimana cara menempatkan antara agama dan tradisi itu biar nggak bertengkar gitu? Karena kebanyakan ya, aku melihatnya juga kalau sudah fokus pada ajaran leluhur, agama dijelek-jelekan, Ini loh sebaliknya Mas, kayak wong gitu. beragama kuwi di awal kan saya sudah ngomong.
Apa sih? Semua kitab suci, semua agama, ndak Islam tok, semua agama. Kuwi yo mek siji. Cinta kasih, welas asih. Dan itu harus dibagikan. Ora dipek dhewe. Welas asih dipek dhewe iki piye? Ya ndak bisa toh. Welas asih ya harus dibagikan. Harus ada welasnya. Welasnya asih dibagikan. Itu seluruh agama. Lelek wong muslim sing ngelok-ngelok ning ngono kuwi berarti mohon maaf ya, mohon maaf. Muslimnya sih cekak, Mas. Ajaran agamanya masih cekak. Ya saya enggak ngomong muslim, seluruh orang umat beragama. Semua. Ya, masih cekak ilmu agamanya itu. Doktrinnya itu doktrin yang kurang inilah. Kuwi aku lho Mas, iku pendapatku wong lulusan SD ngono. Aja kok padane pendapate profesor kuwi. Tapi menurut Ibu tuh ya, kedekatan seseorang tuh dengan Tuhan tuh bisa nggak sih dilihat orang lain? Karena saya melihat banyak tokoh, tetua-tetua di agama, guru spiritual, yang dia udah mendeklarasikan diri sebagai orang yang dekat sama Tuhan, terus kemudian kalau kamu pengen melihat wujudnya Tuhan langsung, silakan ke sini, ikut ini programnya, bayarnya berapa juta kayak gini. Terus kayak gitu, praktik kayak gitu banyak sekarang, pripun? Kuwi sik cekak. Orang yang sudah mengerti ya, Mas. Wong ngerti kuwi. Orang yang sudah dekat dengan Allah kuwi. Dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ora perlu pamer. Ora perlu cerita. Nek tolong nang wong ya tulunga. Sing ikhlas. Gak bayar ya? Ndak. Ora Dik. Dikaitne dengan materi. Engko materi teko dhewe. Oke. Mas, kue yang kalian makan datang sendiri. Aku tadi pagi tuh membersihin meja makan itu. Buak sing jajan datang sendiri. Saya sampai matur nuwun ya Allah, matur nuwun Gusti. Iki apa koyo ngene iki? Gitu loh Mas. Apa saya minta? Enggak minta saya. Datang sendiri. Kemarin itu saya setuwek ngene iki pas ulang tahun. Itu teman-teman pada datang, ono sing nggo sate, ono sing nggo puding, ono sing lho coba toh. Mas ini kan sing ulang tahun toh sing boreki. Ini pada datang sendiri, saya sampai ndrebes. Oh iya sudah, itulah. Kayak gitu itu kan efek dari panjenengan tuh bisa merasakan rasa lebih bahagia saat memberi ketimbang kemudian saat diberi kan. Nah, tapi kan itu tidak semuanya orang bisa kayak gitu, Bu. Nah, Mas aku lek dikei wong mbrebes Mas. Temenan aku. Aku kok wis dikei arek enom yo. Arek wong iku kok ngekei aku yo gitu loh. Mbok mesine anak yang masih muda, yang masih ini apa lakune jangkai kuwi kebutuhane sik akeh iku ndak perlu ngasih saya. Caranya ngubah itu gimana, Bu? Dari yang pelit, dari yang perhitungan, terus biar itu gimana tuh latihnya? Didikane wong tuane. Warisan sih kayak gitu. Iya. Wong tuane sejak lahir, sejak cilik kupinge mripate wis ketok terus kuwabe dinilai materi, kuwabe dinilai duit. Engko duadine gedene tuweke ya materialistis ngono kuwi ngekeki wong kok abot men awel men lho. Aku durung cukup kok wis ngekeki wong. Aduh, iku gak cukup temenan. Kowe engko. Gak cukup temenan kowe engko aku ngene. Awake dhewe iki lho mangan aja angel kok wis ngekeki wong. Angel tenan kowe mangan. Tenan niku ndak goro saya. Saya bisa ngomong begini karena punya bukti, ngelakoni, banyak contoh. Wong Jawa kuwi kan ada namanya ilmu katon dan ilmu titen. Nah nek dititeni, wong kae kok gunumane ngono ya. Ya angel tenan Mas golek pangan. Gitu, wis gampang ae, gak usah angel-angel. Jadi kalau rumusnya Ibu itu kasih dulu baru kamu nanti akan dapat gitu atau gimana?
Pokoknya belajar Boleh, nah, ora. gak Kuwi ngurus. dudu urusanku. Ngono lho. Oke. Oh, Ngasih karena bener-bener karena kasih sayang, cinta gitu ya, Bu, ya? iya, petuk wong ndek embong, "Bu, rumiyin kula anak buah Ibu loh," ngene. Loh iya Le, padahal aku ini ndak inget siapa, ini ndak inget karena mungkin banyaknya orang ya tak delok, aku berpikir dompetku mang isine piro ya. Misalnya aku ngekei 100, 200 ya seiso. Ya udah tak kasih. Mikir, gak. Nyapa kok dipikir. Enggak ruwet Nah tadi kan Ibu bilang wis gak ngurus bah, balik bah, enggak wis gak ngurus ya. Enggak. Tapi justru dari orang yang tidak terlalu takut kehilangan ketika ngasih itu malah yang hidupnya berkecukupan. Di mana-mana saya melihat kayak gitu. Saya duit enggak banyak, Mas Hendra. Aku bolak-balik ngomong dan ini hak demi Allah. Saya enggak bohong. Punya tapi enggak banyak. Ning uripku gak tahu kurang. Uripku tansah happy. Ngombe yo teko dhewe, jajan yo teko dhewe, kabeh teko dhewe. Nah itu kan sudah apa ya Mas? Itulah kebahagiaan di usia tua saya. Kayak gini aku ngasih tanah anak-anak. Oh besok ben eling mbak aku ya syukur gak eling ya mbok ya wis enggak apa-apa ya, Bu, ya. Enggak apa-apa. Enteng gitu loh, enteng. Enggak usah dipikirin, enteng. Oh, tak kok itu anak gak eling mbak aku nak kuwi jenenge ora ikhlas. Menehi ra ikhlas mending ora menehi, Mas. Iya. Menehi jek dieling-eling ae mending ora menehi. Terus nasihatnya panjenengan Bu buat teman-teman yang kadang masih habisin uang puluhan ratusan juta hanya untuk dibimbing biar bisa ketemu Tuhan. Jadi seolah-olah kalau pengen ketemu Tuhan tuh butuh perantara, butuh makelar gitu. Nanti setelah itu Mas Akmal mungkin bisa nanya-nanya dikit ya. Aduh. Aku nek ngono ku ya guyu ae Mas. Gusti Allah digoleki lewat wong. Carilah Tuhan itu lewat telenging kalbumu dhewe. Lewat pikiranmu dhewe. Lewat hatimu dhewe, mindsetmu harus kamu rubah. Bahwa kita semua tanpa kecuali gak peduli pastor, gak peduli romo, gak peduli bedanda, gak peduli kiai. Mbak awake dhewe padha menungsone ciptaane Gusti Allah. Ngono. Carilah sendiri dengan caramu sendiri. Kalau saya jujur aku gelek melek bengi. Ya sudah. Ngapain aja Bu itu Bu? Ya nek melek bengi ya hening. Mencoba mengosongkan pikiran, orang mikir sembarang kali. Coba ngenul gitu ya Bu ya. Ngenul ya. Setelah ngenul ya diskusi sama Tuhan. Tuhan hari ini kok aku mendapat seperti ini, apa tujuanmu, apa yang kau kehendaki untuk kulaksanakan. Itu kalau sering kamu lakukan, kamu akan menjadi peka dengan sendirinya. Tapi itu ya butuh proses Mas, ora iso instan. Sedina rong dina, seminggu rong minggu, saulan rong wulan dadi ndak bisa. Ojo takon nang wong apa neh nggae duit, jangan. Nah, kalau anak-anak muda sekarang tuh kan menjauh gitu Bu dari yang namanya leluhur. Apa sih leluhur? Demit. Apa sih leluhur? Setan, periprayangan. Nah, itu tuh apa yang ingin jenengan sampaikan buat adik-adik kita? Masalah leluhur nanti dulu ya. Masalah demit, jin, periprayangan. Apa kuwi duduk ciptaane Gusti Allah? Nah. Mereka kan di tetangga kita yang kita tidak bisa melihat. Kayak ini tadi, mereka bersih-bersih tegalan. Saya juga bakar dupa. Intinya apa? Para entitas, saya pamit. Saya minta maaf kalau anak cucu saya
ingkrak-ingkrak ning kene ana ora sopane, aku yang minta maaf gitu. Ya saya minta izin sama leluhur, bukan leluhur, kalau itu yang dikatakan itu jim, itu entitas tetangga. Iya. Apa itu bukan ciptaan Tuhan? Ya ciptaan Tuhan. Ya biarkan mereka. Nggak usah kita musuhin, nggak usah kita lawan, nggak usah kita ini itu, ya biarkan mereka. Awake dhewe manungsa ya wis di kehidupan kita. Nah, kalau masalah leluhur, ya tolong sadarlah bahwa kita ini lahir dari Bapak Ibu. Jangan sakit hati Mas kalau memang ibumu dulu begono begini. Tapi tetap kamu lahir saka guwa garbane ibumu, saka tetese bapakmu. Nah, mereka pun kan juga dari mbah. Mbah pun kan juga dari buyut. Terus ke atas, yang kita tidak tahu siapa itu. Itulah yang kita sebut leluhur. Apa ndak boleh kita menghormati leluhur? Keliru kabeh. Keliru kabeh kalau kita tidak menghormati leluhur. Disitulah ajaran keluarga besar saya, ibu saya, mengatakan bahwa sapa sira sing isih ngluhurne leluhur bakal mulya urip sira. Jadi ya itu memang enggak salah. Dan itu juga saya pernah buktikan berkali-kali, enggak sekali dua kali. Ada hal-hal yang ajaib, yang aneh gitu ya, Bu? Iya, yang aneh banyak. Bahwa leluhur itu masih tetap jangkung anak putune itu pasti, itu masih saya percayai, betul-betul saya percayai. Saya masih, karena saya punya buktinya gitu loh. Itu kalau masalah leluhur. Jadi, kalau kita tidak menghormati leluhur ya keliru kabeh. Keliru kabeh. Anak muda-muda opo iku leluhur? Oh, leluhur adalah orang-orang yang sudah meninggal yang melahirkan saya. Itu. Ya teko bapak ibu, nek bapak ibu sik sugeng, nenek, kakek dari bapak ibu, buyut dan seterusnya, itu namanya leluhur yang harus kita hormati. Nomenklaturnya harus. Kamu nanya Ibu. Bu Sinta, saya mungkin mewakili pertanyaan banyak anak muda. Jadi kan sekarang zaman yang serba cepat, zaman sosial media. Di sosial media banyak anak muda yang memperlihatkan sudah sukses di usia muda gitu kan. Nah, buat anak muda yang lain yang belum bisa seperti yang di sosial media itu dampaknya gimana? Menurut Bu Sinta, dampak bagi yang belum sukses atau dampak bagi yang sudah sukses? Dampak bagi yang belum sukses, agar terlihat ingin cepat lebih agar terlihat pengen seperti mereka itu. Namanya yang pertama ya Mas, namanya Tuhan itu sudah menulis garis tangannya masing-masing. Kamu umur sekian menikah. Kamu umur sekian menikah, jodohmu nanti gadis ini, jodohmu gadis ini. Itu sudah ada tulisannya Tuhan. Dan kita percaya itu. Jodoh pati rezeki kuwi saka Gusti Pangeran ya. Nah, kalau ada yang masih di bawah garis, anak muda-muda, ya ojo berhenti berusaha. Ulet tekun. Lah saiki lho kaya misalnya sehari dapat 100.000, kamu habiskan 100.000, gimana? Kamu bisa sukses ke depan? Ya nggak bisa. Manajemen keuangan itu nomor 1. Nomor 2, nomor 1 manajemen kolbu. Saya masih punya orang tua, aku harus ke orang tua. Sedikit ke orang tua. Eling. Terus nanti berapa persen yang harus saya putar untuk usaha. Berapa persen yang harus aku tabung. Gitu. Lah oleh 100 dintekne 100 gimana? Ya, ndak akan bisa berhasil. Keberhasilan itu nek anake wong sugih
nggih, iku iso langsung wet ngono iso. Ning nek anake wong biasa-biasa saja, ya harus dimulai dengan hal yang kecil. Aja terus "Oh iko kok wis iso tuku omah susun 7, lah omahku kok jek gedhek." Itu yang harus memotivasi, memicu kamu, "Aku harus kayak itulah." Gimana ya caranya ya? Aku harus berusaha. Oh usaha ini kok, oh berarti kurang ini, kurang itu. Aku berusaha terus, berusaha terus, berusaha terus. Sampai nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa di satu titik kamu akan menemukan keberhasilanmu atas kerja kerasmu sendiri dengan kejujuran, dengan etika, dengan tetap mengingat leluhur. Ngingat leluhur itu gampang, Mas. Gak perlu nyekar ning sareane kalau itu jauh, harus pakai ongkos. Cukup kalau kamu selesai sembahyang, selesai sholat, kasih mereka Al-Fatihah, sebut namanya. Kalau enggak tahu namanya, para leluhur kawula ingkang nglahiraken kawula, kawula kentun donga dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa harus melupakan itu, kalau bisa ya kowe ngerokok ke ana sautil, ke ana kopi, kamu minum kopi. Eyang para leluhur kawula atur pisungsung, monggo rokokan sareng apa monggo kula aturi unjukan gitu. Itu menghormati leluhur caranya ndak sulit. Dan itu harus dilakukan. Terus yang tidak boleh lupa, nek wis sedina iki mang oleh kaya 100, mbok 5.000 wehne kancane tukokne sego bungkus. Kae kok gak iso mangan ya sakno rek, iko Mas dina rong mangan. Kasih. Tukokno sego lawo-lawo gereh ngono kae lawo-lawo tempe 5.000. Kasih makan. Itu tidak akan mengurangi rezekimu. Irine ojo kenemenan, tapi irine dengan teman yang lebih sukses itu membuat picu supaya kamu lebih semangat, lebih giat, lebih teliti, lebih pada satu titik Tuhan akan memberikan reward akan hasil kerja kerasmu. Dengan catatan jujur loh, lek kowe ngakali kancane, ndak bisa. Barangmu setengah apik kok kono, ndak bisa ini barang saya bagus. Oh dosa, bohong. Dan itu tidak akan membuat kamu sukses. Kan niku Bu, ada orang yang punya banyak uang, tapi hidupnya tetap terasa sempit. Hidupnya tetap kayak nggak tenang hidupnya. Sementara orang-orang yang sederhana, yang di desa, yang petani aja itu hidupnya lebih tenang, lebih terasa lega. Niku menurut panjenengan pripun? Ya itu sudah hukum alam. Kebanyakan orang kota kuwi tuntutan situasi dan kondisi toh. Coba saya kalau lihat orang kota itu yo, tanggane tuku TV ngene. Wis kemeru apa? Bapak, aku TV-ne jono sing kaya iku. Kok tanggane tuku gelang ngene. Bapak, aku tuku ini loh yang membuat bapak-bapaknya korupsi itu yaitu perempuan yang enggak bisa memanage keuangannya, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima anane. Ya, masa sih yang namanya suami itu tidak bekerja keras untuk anak istrinya kan juga bekerja. Lah sebagai istri ya piye carane nek kayane bojone ku mang kurang. Ya kudu berusaha. Ora mek ngene tok ae. Wong Jawa kuwi ya Mas, ana unen-unen. Aja sok lumahe ngasta iki tangane ngene iki lho. Minta baik itu kepada suami, kepada orang lain. Ya banyak aja teman-teman. Aku kok gak tau sampean KI, aku njaluk iki. Itu kalau orang Jawa yang mengerti ajaran leluhur ndak mau seperti itu. Aja sok lumahe ngasta, minta. Yo kerja sik nganti keringetan kula oleh kaya. Ora kerja, ora keringetan, ora njaluk duwe iki lah terus piye? Ndak ana dununge kan dalane.
Jadi kalau orang desa, karena situasi kondisinya kayak gini ya Mas, kan ayam ini. Sejuk, ayam, ora kumrungsung apa-apa. Hasil berapapun, ya harus dicukup-cukupin. Gitu. Harus nabung. Kudu iso nabung, kalau putune teko. Kenyangone putune, gitu. Nggih. Bu Sinta ini kan sudah melewati banyak fase kehidupan. Apa hal yang dulu panjenengan anggap sangat penting itu, tapi sekarang ternyata biasa mawon? Dulu penting, sekarang biasa. Gak enek Mas, ya penting kabeh. Dulu saya berbagi kasih penting. Sekarang walaupun kondisi saya tidak seperti dulu, ya itu tetap penting. Apa sing mbiyen penting saiki gak penting? Gak eneng Mas, kabeh penting Mas. Urip iku penting. Penting tansah disyukuri penting. Tansah maringi wong penting. Tansah berbagi kasih penting. Ora nek sing mbiyen penting saiki gak penting gak enek Mas. Kabeh penting. Urip seneng, urip happy iku penting. Nggih. Lalu pelajaran apa sing paling mahal dalam hidup Bu Sinta yang dulu harus dipahami lewat pengalaman, bukan lewat nasihat orang lain? Kembali lagi Mas. Nek agama kuwi mulangi piye carane wong dadi apik. Kalau spiritual itu piye carane mulangi wong berhubungan langsung dengan penciptanya. Nah, sekarang agama yang bentuknya doktrin itu tadi kan piye to carane menungso dadi apik. Piye to menungso dadi di depan kan aku sudah bilang semua agama itu ajarannya hanya welas asih, cinta kasih, berbagi kasih. Mung kuwi tok. Ora enek ajaran agama kuwi sing santet sing apa gak. Kuwi wis ada siksa kubur. Iya, itu sudah siksa kubur, akhirat, swarga, neraka. Duduk urusane wong, kuwi urusane Gusti Allah. Kok menungso kok ngurusi siksa kubur, ngurusi surga neraka, Kak. Itu adalah kuasa hak prerogatifnya Tuhan yang Maha Kuasa. Menungso ora duwe hak nentokne ngono-ngono kuwi. Ya kalau surganya katanya cerita ustad tuh ada air mengalir. Jenengan udah bosen kali nanti. Bosen. Aku nek ngrungokne ustad sing ngomong ngono ya Allah tat ustad. Sing penting kowe nglaku becik, sing penting kowe nek ana wong nang omahmu aja kok jaluki dhuwit tulunga. Nah aku ngono wae. Ora tek milih, banyu milih ta apa ka. Itu hanya apa ya Mas? Ya itu tadi doktrin. Doktrin ya Bu ya. Doktrin. Piye carane menungso dadi apik. Agama kuwi ageme ngaji. Piye klambine awake dhewe iki lho gak rowak-rawek. Kalian kan sudah ndak rowak-rawek ini. Kamu tadi lihat kebaya saya katanya cantik. Iya, cantik. Nah, supaya apik iki piye? Ya ngene iki gitu loh. Itu namanya agama, Mas. Ning agama ora kok trepne dengan trep. Ya isane mek ngelek-ngelek wong. Ana wong ngobong dupa kok elek-elek, kuwi musyrik. Ya lambemu sing musyrik. Mohon maaf. Gitu. Gitu ya Mal ya? Nggih. Nasihat terakhir apa Bu Sinta buat adik-adik semuanya yang datang ke sini Bu? Ora eneng apa-apa mek siji nyambut gawe sing sengkut. Kamu tidak akan bisa sukses kalau kamu tetap membuang waktumu dengan percuma. Tengok-tengok udut ngopi mbek ngene merenung tanpa kamu berbuat. Berbuatlah. Nyambut gawe sing sengkut. Yang kedua ojo lali wong tua. Yang ketiga ojo lali nabung. Nabung Bu. Nabung. Kayamu ku lho tabungan. Misale kayane saiki ya nabungi saiki. Tapi itu harus. Jangan sampai ndak duwe tabungan.
Sing ate rabi aja ngerepoti wong tuane nemen-nemen. Makanya kalian harus punya tabungan. Kok nek wis ngarepno arek enom, ngarepno arek wedok, ngarepno arek lanang sehingga tidak merepoti orang tua. Setelah itu bekerja tetap nabung. Ya apa carane aku di omah? Karena manusia bila belum punya rumah sendiri, ijek melok uang, ijek melok marotua, ijek melok sik ngontrak ngono kuwi jenenge sik setengah wong. Kalau pakaian kalian udah ini makan bisa kenyang, tapi papan rumah itu harus punya. Walaupun sak gobok mencelek paribasane. Tapi harus punya. Itu baru manusia. Nabung. Terus saya juga pesan kepada semua netizen yang saya temui selama ini, mereka selalu satu komentarnya, Bu, saya kalau mendengarkan wejangan ibu itu di hati ayem, saya seneng. Oh ini ngono, akhirnya minta foto. Saya pesen ya, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik anak-anakku semua yang mendengarkan konten saya, yang merasa hatinya dingin, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya enggak boleh hanya sampai, oh ya aku seneng. Implementasikan apa yang Anda dengar dan itu cocok sesuai dengan hatimu. Nek hatimu, oh ya gunomane Bu Sinta kok ngene aku cocok. Implementasikan, terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu saja. Aku pesan kepada semua netizen yang sok saya temui ku ngono kuwi lho Mas Hendra. Antipati sama apa tuh namanya dupa dan lain-lain. Ya ben sing wis gak seneng ambek dupa ya ben gitu. Nanti dia akan merasakan sendiri akibatnya. Aku ndak ngancam, ndak. Dia akan nanti suatu saat one day dia akan merasakan apa yang saya omong ini benar. Jelek-jelekan. Iya. Bahwa ngeluhur nih leluhur itu penting. Pun nggih. Bu, terima kasih banyak. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.